Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran 5 dan 6. Materi yang insya Allah akan kita pelajari adalah pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5, kita akan belajar pertama, menuliskan hasil wawancara. Kedua, menuliskan pengalaman tentang kegiatan di rumah. Ketiga, menentukan posisi bilangan pada garis bilangan. Untuk pembelajaran 6, kita akan belajar pertama, menceritakan peran untuk seluruh keluarga. Kedua, menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ketiga, menuliskan hasil wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Melakukan wawancara. Ahmad mendapat tugas dari Pak Guru untuk mencari informasi tentang bunga anggrek. Untuk mencari informasi bisa dilakukan dengan wawancara. Untuk melakukan wawancara, apa ya yang harus disiapkan oleh Ahmad? Yaitu pertama, Ahmad segera menyusun daftar pertanyaan ke penjual bunga anggrek. Jadi dibuat dulu ya daftar pertanyaannya. Kedua, wawancara. Setelah wawancara, apakah sudah selesai? Ternyata Ahmad melanjutkan dengan menuliskan hasil wawancara. Jadi, ketika wawancara, jangan lupa ditulis hasil wawancaranya setelah wawancara selesai. Seperti Ahmad, ini adalah contoh tulisan Ahmad tentang hasil wawancaranya. Hari ini saya bertemu dengan penjual bunga anggrek bernama Pak Ansori. Pak Ansori menyampaikan jika bunga anggrek jenisnya sangat banyak dan bunga anggrek tidak boleh terlalu banyak diberi air karena bisa mati. Pada pertemuan sebelumnya ada Togar. Togar bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, tiba-tiba Togar teringat belum menyiram bunga matahari di rumah. Togar pun pulang ke rumah untuk menyiram bunga matahari. Nah, ini adalah salah satu pengalaman yang dialami oleh Togar. Togar pun menulis pengalamannya. Togar menulis, hari ini aku hampir saja lupa menyiram tanaman karena asyik bermain bola.
Alhamdulillah, saat menyiram bunga matahari di rumah, aku melihat bunga matahariku semakin tinggi. Ini adalah pengalaman yang ditulis oleh Togar terkait kegiatan di rumah. Sekarang kita akan belajar berhitung menggunakan garis bilangan. Nanti akan ada teks tentang pengamatan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya kita buat dulu ya garis bilangannya, karena kita akan berhitung menggunakan garis bilangan. Dibuat dulu garis bilangannya, kemudian jangan lupa lambang bilangannya. Sekarang untuk teksnya, setiap mengerjakan tugas menyirami tanaman, Ahmad mengamati pertumbuhan tanaman di halaman rumahnya. Tanaman yang sehat adalah tanaman yang tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Seperti tanaman mawar yang seminggu lalu ditanam di halaman di rumahnya, kini sudah tumbuh. Bu, lihat, tanaman mawarnya sudah tambah pucuk daunnya, kata Ahmad kepada ibunya ketika sedang menyirami tanaman. Alhamdulillah, itu artinya tanaman mawarnya tumbuh dengan baik. Itu, lihat, tunas barunya juga sudah tumbuh, kata ibu. Iya Bu, Ahad yang lalu tunas barunya sepanjang 5 cm, sekarang sudah 15 cm, berarti dalam 1 minggu batangnya tumbuh 10 cm. Nah, jadi ternyata berhitung dengan garis bilangan juga bisa ya dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk seperti yang dicontoh, yaitu Ahmad yang sedang mengamati perkembangan tumbuhan mawarnya. Sekarang mari kita hitung ya. Awalnya tunas barunya 5 cm. Coba lihat Ananda, ada yang berbeda ya. Untuk perhitungannya kita menggarisnya di atas. Nah, pada pertemuan sebelumnya di bawah. Jadi tidak masalah ya, di atas atau di bawah semuanya benar. Untuk pembelajaran hari ini kita gunakan di atas. Nol pada 5 adalah perhitungan awalnya. Tunas barunya di awal sepanjang 5 cm. 0 ke 5. Kemudian karena lambang bilangannya tidak cukup, seharusnya ke 15 cm, kita tambah. Nah, jadi untuk membuktikan tumbuhnya 10 cm, kita hitung dulu. 5 ke 6, 1. 6 ke 7, 2. 7 ke 8, 3. 8 ke 9, 4. 9 ke 10, 5. 10 ke 11, 6. 11 ke 12, 7. 12 ke 13, 8. 13 ke 14, 9. 14 ke 15, 10. Jadi benar ya, batangnya tumbuh 10 cm. Nah, 10 cm tumbuh 10 cm, 5 ditambah 10 berarti 15. Buktinya lengkungannya ada di 15. Sekarang kita akan belajar mengamati peran anggota keluarga. Nanti Ananda akan melihat peran dan tugas setiap anggota keluarga berbeda-beda. Nanti bisa dilihat di teks bacaan
dari halaman 132 sampai 133. Nanti Ananda bisa baca sendiri, lalu nanti akan ada tugas pada halaman tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar kembali penjumlahan dengan garis bilangan. Jangan lupa, pertama kita siapkan dulu garis bilangannya, kemudian lambang bilangannya. Sore itu, Ahmad diberi tugas oleh ayah untuk mengambil selang untuk mengalirkan air dari keran di halaman depan rumah. Panjang selang itu 5 meter. Ternyata selang itu kurang panjang. Ahmad mengambil selang lain yang panjangnya 4 meter. Kedua selang itu disambung. Setelah disambung, panjang selang itu menjadi 5 ditambah 4 sama dengan 9 meter. Mari kita buktikan, kita hitung dengan garis bilangan. Awalnya selangnya 5 meter, lalu disambung 4 meter. Ayo kita hitung. 5 ke 6 1, 6 ke 7 2, 7 ke 8 3, 8 ke 9 4. Berarti sudah ya sampai sini, karena kan yang ditambah 4 meter. Berarti kita buatnya lengkungannya di titik 9. Nah, 4 cm, 4 meter. Jadi panjangnya totalnya adalah 9 meter. Insya Allah Ananda sudah bisa ya, karena Ustazah cek pada tugas pertemuan sebelumnya sudah bagus semua. Alhamdulillah sudah bisa semua. Untuk pertemuan pembelajaran hari ini, semoga juga bisa menjawab ya. Nanti akan ada tugas tentang penjumlahan dengan garis bilangan ini. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu Aurora dan Sumaila melakukan wawancara. Syukran Aurora, kamu sudah memberitahu saya cara merawat tanaman terong. Afwan Sumaila. Setelah melakukan wawancara, Sumaila merangkum hasil wawancaranya. Jadi jangan lupa setelah wawancaranya dirangkum atau dicatat yang pokok-pokoknya saja. Sekarang ada tugasnya. Pertama, menulis pengalaman sehari-hari pada halaman 129. Ditulis sebanyak 1 paragraf ya. Contohnya seperti ini. Jadi yang ditulis adalah pengalaman dalam mengerjakan tugas kegiatan sehari-hari. Boleh ditulis bebas pengalaman Ananda. Kemudian tugas kedua adalah di halaman 133. Salah ya ini. Di sini ya. Jadi Ananda membaca
teksnya dulu di halaman 132 sampai 133. Nanti dikerjakan tugasnya di halaman 133. Selanjutnya, matematika 5 soal. Untuk 3 soal, nomor 1 sampai 3 di halaman 130. Ini adalah contoh yang tadi kita kerjakan. Kemudian di halaman 134 dari nomor 1 sampai 2 tadi juga sudah kita coba kerjakan. Demikian, sudah selesai. Terima kasih kepada Ananda yang sudah memperdengarkan video hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian Ustazah tutup. Kita doa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.